When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember no matter where you are, Allah knows. Allah knows. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata. Kembali lagi di Arba'una Majlisan fi Tarbiyatil Imaniyah, yaitu 40 majlis insyaallah kita akan lalui bersama dalam mendidik menerpa keimanan kita. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu yazidu, bisa naik dan bisa turun. Yazidu bit ta'ah, akan naik keimanan kita dengan ketaatan kepada Allah, wa yanqusu bil maksiyah, dan akan turun, bahkan naudzubillah akan hilang keimanan seseorang dengan kemaksiatan jika dia tidak segera bertobat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Pada majelis yang ketiga ini, yaitu tentang keutamaan seseorang yang bergegas menuju masjid saat mendengar lantunan suara azan. Beliau menyampaikan, Syekh Abdurrahman Ali Abdurrahman Hudzaify di sini tentang 13 keutamaan bagi mereka yang bersegera menjawab azan, artinya bergegas menuju tempat dia sholat. Yang pertama beliau sampaikan yaitu du'aul malaikati lahu bil maghfirah. Allahumma ighfir lahu. Malaikat mendoakan orang yang lebih dahulu datang ke masjid, yaitu ketika mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia segera menuju ke masjid. Malaikat mendoakan orang ini, hamba ini. Yang kedua, du'auhum lahu birrahmah. Malaikat juga mendoakan orang ini dengan kasih sayang, rahmat. Allahumma arhamhu. Ya Allah, kasihanilah hamba ini. Ya Allah, kasihanilah hamba ini. Dan yang ketiga, du'auhum biqaulihim Allahumma tub alaih. Doa malaikat kepada hamba ini, ya Allah, ampunilah dosa hamba itu. Ampunilah dosa hamba yang bergegas menuju ke masjid ataupun menjawab panggilan azan. Yang keempat, du'auhum lahu biqaulihim Allahumma shalli alaih. Doa para malaikat kepada orang ini dengan bacaan sholawat, Allahumma shalli alaih, Allahumma shalli alaih. Dan yang kelima, sholatun nafilah, ya, seseorang yang bergegas menuju atau menjawab panggilan azan, dia akan mendapatkan keutamaan bisa sholat nafilah. Yang keenam, ad-du'a'u bainal adzanain, yaitu dia bisa menjawab ataupun mengamalkan sunnah Nabi SAW, yaitu menjawab doa ataupun membaca doa setelah azan dan menjawab azan juga. Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Nah, keutamaannya di sini juga yang keenam, yaitu doa yang dia baca dan dia minta kepada Allah tidak akan tertolak, yaitu doa di antara adzan dan iqamah. Lalu yang ketujuh, ada ussalah bituma'ninatin wartiyah. Dia bisa mengamalkan atau melaksanakan sholat dengan tumaknina dan penuh rasa senang dan tenang. Artinya dia mendapatkan kekhusyuan karena dia datang ke majlis, ke masjid lebih awal, sehingga persiapan batinnya, ya, rohaninya sudah terbangun sejak dia berangkat atau melangkahkan kakinya menuju masjid. Setelah sampainya di masjid, dia sudah siap menghadap Allah, dia hatinya sudah tersentuh, hatinya sudah penuh dengan keimanan, sehingga saat sholat dia penuh ataupun tenggelam dalam kekhusyuan. Nah, yang kedelapan, membaca Al-Quran. Orang yang lebih dahulu datang ke masjid, dia sambil menunggu imam datang untuk mendirikan sholat, dia akan membaca Al-Quran. Dan kita tahu bahwa Al-Quran adalah sebaik-baiknya zikir, dan satu huruf dari Al-Quran dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan atau 10 pahala. Yang kesembilan, idraku fadilatus shafil awal. Dia mendapatkan keutamaan fadilah, yaitu shaf awal.
atau saf yang pertama, karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairu sufufir rijal fi awwaliha, ya, sebaik-baiknya saf laki-laki itu adalah paling awal, wa syarruha, dan yang paling buruknya itu yang paling belakang, safnya laki-laki, dan safnya perempuan yang paling belakang itu yang baik, yang paling depan adalah yang buruk. Yang ke-10, dia bisa ikut ataupun mendapati imam bertakbiratul ihram bersama imam. Ini juga merupakan fadilah. Dan yang ke-11, al-qurbu minal imam. Ya, dia mendapatkan keutamaan bisa sholat dekat dengan imam. Dan ini subhanallah, saya pribadi mendapatkan kekhusyuan saat sholat dekat ataupun di belakang imam, apalagi imamnya imam Masjidil Nabawi ataupun Masjidil Haram. Subhanallah. Allahumma rzuqna, semoga Allah memberikan kita rezeki dan kemudahan untuk mengunjungi Baitullah, datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan mengunjungi Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bisa berumrah dan berhaji. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-12, annaka fi salatin man tadarta shalah. Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita itu ada dalam sholat selama kita menunggu sholat berikutnya. Misalnya kita sholat zuhur, lalu kita datang lebih awal jam 11 sambil menunggu azan. Nah, saat menunggu sholat ke sholat yang lainnya itu adalah dihitung sholat, artinya dapat pahala. Dan yang terakhir, kita mendapatkan ketenangan dan kekhusyuan saat sholat. Sebagaimana tadi saya singgung bahwa orang yang lebih at-tabkir, orang yang lebih awal datang waktu sholat, dia akan mendapatkan ketenangan dan kekhusyuan lebih banyak dibandingkan orang yang masbuk ataupun yang telat. Hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa kembali di channel ini, Ruslan Kandur. Teruslah dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share kepada teman-teman, keluarga, saudara, atau orang lainnya yang Anda cintai. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah yang dibagikan kepada orang lain. Dan ad-dallu ala khair kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti halnya pahala orang yang mengamalkan ilmu itu sendiri. Sekian dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And there's nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows.